Masya Allah, tabarakallah. Ini hasil dari umbi yang waktu itu dorman. Ini sudah saya tanam ulang dan ini hasilnya seperti ini. Ini sudah tanam kisaran di usia 1 minggu atau 10 harian ya. Ini sudah mulai sehat, sudah mulai menor ya, sudah mulai mapan di dalam pot. Untuk medianya saya gunakan cacahan daun bambu fermentasi dan juga sekam fermentasi. Nanti ada tambahan pupuk lain selain dari media, tapi untuk medianya saya hanya menggunakan 2 bahan saja. Jadi 2 bahan saja seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut ke cara penggunaan sekam atau merang kulit padi ini cepat tanpa harus fermentasi. Di sini saya kasih penjelasan terlebih dahulu buat teman-teman yang masih pemula. Nah, ini tujuannya dikasih merang seperti ini supaya nanti media tanamnya itu gembur, sehingga nanti ketika kita siram media tanamnya itu nanti airnya tidak menggenang di media tanam atau tidak mengendap sehingga poros ya. Nah, poros itu adalah gembur ya. Nah, terus yang kedua tujuannya kita fermentasi. Nah, kita fermentasi itu bukan hanya sekedar untuk melapukan atau untuk proses pembusukan pada media tanamnya ini, pada sekam, tapi juga untuk mensterilkan ya. Jadi sehingga nanti si media sekamnya ini biasanya ada banyak hama atau kutu media ya, jadi nanti steril sehingga tidak ada hama, kutu, dan juga tidak menyebabkan bakteri pada media tanam ya. Nah, ini semua untuk tanaman hias keladi saya menggunakan sekam mentah atau sekam fermentasi, jadi tanpa dibakar dan cacahan daun bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Nah, teman-teman, ini saya sudah ada sekamnya atau kulit padinya. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan dari tempat penggilingan padi, atau biasanya kalau di sini kita sudah terima beres belinya itu karungan seperti ini ya. Biasanya kalau misalkan teman-teman butuhnya hanya sedikit, itu di penggilingan padi itu banyak ya. Jadi ini saya udah dapet yang mentahnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini yang tanpa bakar. Nah, sama dengan sesuai dengan tema kita hari ini, kita mau gunakan sekamnya ini cepat ya, atau butuh cepat tanpa fermentasi. Nah, barangkali teman-teman di rumah butuhnya hanya beberapa, hanya sedikit saja, itu nanti bisa teman-teman lakukan di rumah tanpa fermentasi yang saya akan contohkan nanti ya. Nah, sebelumnya kalau misalkan teman-teman butuhnya nggak cepat atau bukan butuh dalam jangka waktu yang cepat, atau nanti misalkan teman-teman butuhnya masih lama, nanti teman-teman hujan-hujanin atau bisa juga rendam menggunakan air, biasanya itu di kisaran 1 bulan ya. 1 bulan itu nanti ketika sudah lapuk nanti bisa digunakan, atau juga bisa difermentasi seperti saya yang di video sebelumnya ini difermentasi. Teman-teman bisa kalau misalkan mau campur cacahan daun bambu nih ya, ini cacahan daun bambu dan sekamnya langsung dicampur terus difermentasi ya. Fermentasinya nanti saya selipkan di deskripsi linknya. Ini fermentasinya di kisaran minimal ya, atau paling cepat itu 20 hari. Kalau mau lebih bagus lagi hasilnya di kisaran 1 sampai 2 bulan. Bisa juga dengan fermentasi terpisah, bisa juga fermentasinya dicampur ya. Jadi bisa dicampur cacahan daun bambu dan sekamnya, bisa juga terpisah hanya sekamnya saja. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Nanti kisaran di 1 sampai 2 bulan itu udah bagus banget. Tapi kalau untuk keladi ini saya pakainya di fermentasi 20 hari. Nah, langsung saja ini sudah ada sekamnya.
Ini teman-teman bisa lakukan di rumah kalau misalkan butuhnya cepat ya, butuhnya saat ini juga. Nah, ini sudah saya siapkan, ini juga sudah saya siapkan embernya ya. Tinggal masukin ininya, sekamnya ke dalam ember. Ini nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, ini saya butuhnya kisaran di setengah ember aja seperti ini. Ini tidak dianjurkan kalau teman-teman punyanya banyak ya. Nah, ini kalau misalkan butuhnya cepat dan butuhnya hanya sedikit. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah siapkan air mendidih ya. Jadi teman-teman sudah masukkan sekamnya di ember secukupnya, nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ini air panas yang benar-benar mendidih ya. Nah, seperti ini. Nanti cukup teman-teman siramkan saja di sekamnya ya. Secukupnya ya. Paling tidak sampai terendam ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya lebih efektif atau lebih mudah teman-teman biarkan rendam di air dingin di dalam ember, ditutup, biarkan selama sebulan atau 2 bulan ya. Tapi kalau misalkan mau difermentasi menggunakan EM4 itu pakai plastik sampah ya, kedap udara. Nanti bisa disimpan minimal sudah boleh dipakai itu 20 hari. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, sudah terendam ininya ya, sudah terendam tuh, sudah terendam seperti ini. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal video, selain dari untuk membuat sekamnya ini lapuk, ini untuk menghilangkan hama atau bakteri yang ada pada media sekam ini ya. Nah, terus biasanya kenapa harus direndam paling tidak 1 malam dengan air panas seperti ini, supaya nanti biasanya masih ada sisa-sisa yang ada berasnya ya. Jadi suka ada tumbuh tuh ya, suka ada tumbuh di media tanam itu, padi tumbuh itu karena biasanya masih ada utuh ya. Jadi berasnya masih utuh, jadi bisa tumbuh. Nah, cara seperti ini itu supaya nanti si berasnya itu atau gabahnya itu tidak tumbuh ya teman-teman. Nah, lalu kalau sudah direndam seperti ini teman-teman bisa tutup ya. Nah, yang seperti ini ya. Nah, bisa ditutup seperti ini, terus biarkan selama semalaman atau sehari semalam ya. Jadi kalau misalkan kita rendam pakai air panasnya hari ini, besok ketika sudah medianya sudah dingin, boleh digunakan atau boleh dicampur ya. Nah, ini kalau misalkan sudah jadi, ini contoh yang sudah jadi ya. Ini yang sudah jadi, misalkan sudah jadi, ini bisa langsung dipakai ya, bisa langsung dipakai. Kalau ini saya fermentasi, ini fermentasi, jadi hasil fermentasi ini ya teman-teman, hasil fermentasi dengan yang direndam menggunakan air panas itu sama saja ya. Tujuannya supaya nanti bebas hama, kutu media, bakteri, dan yang jelas biar lapuk ya, tidak kasar, dan nanti tidak tumbuh, gabah padinya itu tidak tumbuh ya. Nah, tujuannya. Oh, udah seperti ini. Nah, ini ya, ini keladi saya hanya menggunakan media seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang tanya, Kak, untuk media tanaman jenis lain itu bisa apa enggak? Bisa. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nanti bisa dicampur. Biasanya saya 1:1 ya pemakaiannya. Jadi kalau untuk media keladi, karena temanya hari ini kita tanam keladi ya, menggunakan sekam tanpa fermentasi. Jadi saya nyontohinnya keladi.
Kalau keladi saya hanya menggunakan 2 bahan saja atau 2 media, sekam, fermentasi, dan cacahan daun bambu. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan saran untuk teman-teman yang butuhnya dalam jumlah banyak seperti ini. Nah ini kan 1 karung. Nah ini 1 karung lebih baik difermentasi. Jadi lebih baik lagi hasilnya. Nah cara yang direndam menggunakan air panas seperti ini, kalau misalkan kita benar-benar kepepet ya, misalkan kita cacah umbi keladi, terus keladinya sudah tumbuh, kita nggak punya media, atau media kita kehabisan, itu teman-teman bisa lakukan dengan cara yang seperti ini. Semuanya itu baik ya teman-teman, cuman caranya aja yang berbeda. Jadi kalau misalkan dalam jumlah banyak seperti ini, teman-teman juga nanti di rumah punya stok ya. Punya stok. Jadi nggak hanya sedikit. Ini hanya caranya urgent atau kepepet ya. Kebutuhan mendadak. Nah, seperti itu. Maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman di rumah fermentasi paling tidak dalam waktu 1 hari itu seember. Jadi untuk jangka panjangnya teman-teman bisa punya media atau punya stok ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, sharing kita hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula terutama. Dan kalau misalkan teman-teman punya tips atau punya edukasi lain juga boleh sharing-sharing di kolom komentar. Jadi di sini tujuan saya itu memberi informasi sesuai dengan apa yang saya lakukan dan sering saya gunakan. Jadi informasi seperti ini itu saya nggak akan kasih informasi atau tidak akan saya berikan edukasinya ke teman-teman kecuali saya udah ngelakuin ya. Jadi contoh seperti ini. Nah seperti ini saya kasih informasi teman-teman menggunakan sekam yang hanya direndam ya, hanya direndam seperti ini. Nah itu saya udah lakukan terlebih dahulu, baru saya informasikan ke teman-teman. Jadi real ya, jadi tidak hanya baca-baca artikel dan juga tidak hanya nonton-nonton videonya orang. Jadi murni apa yang saya lakukan itu yang saya sharingkan dengan teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan sharing saya hari ini bermanfaat dan juga teman-teman di rumah dapat informasi dan tips yang mudah ya. Jadi intinya ketika ada cara atau tips yang mudah, kenapa harus cari yang sulit gitu ya teman-teman. Dan ada lagi yang paling praktis atau paling enak ditiru, itu adalah teman-teman bisa beli biasanya itu di toko pertanian atau juga di lapak-lapak tanaman hias. Itu biasanya mereka sudah siap ya media tanam yang sudah dicampur. Tapi kalau untuk keladi, nah ya teman-teman, sekali lagi udah sering sebenarnya ya saya infoin, untuk teman-teman yang mau tanam keladi, cari di toko pertanian atau di lapak-lapak tanaman hias itu cari yang media aglonema biasanya ya. Aglonema itu udah lengkap tapi dia tanpa tanah ya. Jadi untuk media keladi itu campurannya mau apa saja, yang penting tidak menggunakan tanah. Karena ini prosesnya seperti ini ya, semiponik atau bisa juga digunakan sistem hidroponik. Jadi ada airnya, ada tatakannya, ada airnya ya seperti ini. Jadi usahakan untuk tidak dikasih tanah. Kalau dikasih tanah nanti jadinya becek, mudah busuk akar, dan umbi atau talasnya itu mudah busuk juga ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ini saya menggunakan media tanam yang hanya 2, sekam, fermentasi, dan cacahan daun bambu. Ini selain dari mudah didapat, dan ini juga udah bagus menurut saya. Kalau misalkan teman-teman mau tambah andam, mau tambah akar pakis, itu boleh tapi boros ya. Jadi untuk keladi itu sebenarnya hanya daun bambu saja, itu juga udah bagus, tapi untuk menghemat jadi campur ya, sekam. Kalau misalkan teman-teman nggak dapet atau nggak nemuin nih ya, nah ini saya biasanya jual ya untuk cacahan daun bambu seperti ini, kemasan yang ukuran
5 kilo ukurannya ya teman-teman, plastik yang ukuran 5 kilo, beratnya itu di kisaran 2 kilo, itu di harga 35.000. Teman-teman di rumah sudah bisa langsung pakai. Biasanya di 4 bungkus itu 10 kilo, di seluruh Pulau Jawa 35.000 ongkirnya ya, 35.000. Nah itu ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu sharing kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu bercocok tanam, sumbang oksigen ya teman-teman. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bercocok tanam.